Mu'alaf Yahya Waloni mengatakan bahwa Kristen itu lebih buruk daripada binatang. Benarkah demikian? Atau jangan-jangan justru sebaliknya? Yuk kita bahas. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, saya berharap ya kita semua berada dalam kondisi yang sehat, teman-teman, dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena masih memberi kita kesehatan yang baik sampai hari ini di tengah-tengah serangan dari COVID-19, teman-teman. Ya, kita hanya berharap kepada Tuhan, ya, semua orang bisa dijangkiti oleh virus ini, tetapi pastikan walaupun kita toh juga kena diserang oleh COVID-19, ya kita berharap kepada Tuhan bisa sembuh kembali, ya. Dan kalaupun memang kita dipanggil, dan itu bagi kita juga sebuah keberuntungan, ya, karena sudah ada kepastian masuk surga, karena Tuhan sudah menjamin kita untuk bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kematian hanyalah pintu menuju kehidupan yang kekal, yang abadi, yang begitu indah bersama-sama dengan Tuhan kita di sorga, yang begitu indahnya, teman-teman. Teman-temanku semuanya, kali ini saya ingin menanggapi ya sebuah ceramah yang saya pikir ini wajib saya counter, teman-teman, ya. Karena namanya Yahya Waloni ini semakin berani, teman-teman, ya, untuk menyebar-nyebar dusta di luar sana, begitu kan? Nah, dia berceramah, judul dari YouTube-nya itu, ya, kafir, katanya, kata si Yahya Waloni, kafir itu adalah binatang dan makhluk yang paling buruk di sisi Allah, ya. Jadi orang kafir itu adalah binatang, sama dengan binatang dan makhluk yang paling buruk di sisi Allah, katanya, teman-teman, ya. Sebenarnya saya males ya menanggapi celoteh-celoteh dia, ya, yang saya bilang najis gitu ya, teman-teman, ya. Tapi bagaimana supaya lagi-lagi supaya orang yang mendengarkan dia itu tidak tersesat, ya kan? Nah, teman-teman, Yahya Waloni ini mengutip, ya, ayat dari kitabnya sendiri, ya, yang mengatakan bahwa kafir itu seperti binatang dan paling buruk di sisi Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya akan adu argumen dengan dia, ya. Apa kata Alkitab tentang si Yahya Waloni ini, ya? Nah, nanti kita lihat, teman-teman. Pastikan Anda mengikuti video saya ini dari awal sampai akhir, karena banyak hal yang sangat-sangat luar biasa untuk kita ketahui akan saya bagikan kali ini, teman-teman. Ya, teman-teman, sebenarnya saya nggak peduli gitu, ya, nggak peduli apa kata kitabnya si Yahya Waloni, ya. Karena apa? Karena ratusan tahun sebelumnya, ya, itu Alkitab sudah dipatenkan, teman-teman, ya, sudah dipatenkan. Kandungan dari Alkitab, yaitu firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, itu sudah tidak bisa lagi diganggu gugat, teman-teman, ya. Jadi klaim dari kitab si Yahya Waloni harus gugur demi kebenaran. Kenapa? Karena Alkitab, Taurat, ya, Mazmur, dan kitab para nabi dan Injil itu sudah sepakat, ya, itu sudah dipatenkan, ya, bahwa kandungan firman Tuhan yang ada di dalamnya ya dan amin, tidak lagi bisa dirubah-rubah, tidak bisa lagi dibilang direvisi, no, ya, tidak bisa. Itu sudah di lockdown, itu sudah dipatenkan, ya, tidak bisa lagi diganggu gugat. Nah, jadi saya tidak peduli, ya, apapun kata kitabnya si Yahya Waloni gitu.
Ya, karena apa? Karena saya memahami kalau kitabnya tidak mengatakan yang buruk tentang keyakinan orang-orang sebelumnya atau firman yang ada sebelumnya di Alkitab, agama dia tidak bisa eksis. Ya, kalau dia tidak menyangkali Yesus adalah Tuhan, Tuhan dia tidak bisa eksis. Ya kan? Jadi dengan menyangkali bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mudah-mudahan Tuhannya baru bisa diakui, begitu. Ya, baru bisa dianggap eksis, teman-teman. Itu persoalannya. Jadi memang begitulah isi kitabnya gitu. Supaya bisa eksis. Begitu kan? Supaya bisa eksis gitu. Jadi kalau tidak Alkitab ini ditentang habis-habisan, maka kitab yang setelahnya ini yang datang belakangan 600-an tahun ini nggak akan eksis. Ya kan? Nggak bisa eksis, teman-teman. Ya, jadi dengan cara menyangkali Tuhan yang sebelumnya, mereka berharap Tuhan mereka bisa eksis. Itu sebenarnya, teman-teman. Ya, saya tidak akan membahas banyak tentang kitab dia, ya, karena bagi saya nggak penting gitu kan, nggak penting. Tapi saya hanya ingin kasih tahu si Yahya Waloni bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di mata Tuhan itu sangat berharga. Ya, sangat berharga. Bahkan kita anak-anak Tuhan disebut dengan anak-anak Allah. Ya, kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak-anak Allah, lalu mereka, si Yahya Waloni ini anak siapa, teman-teman? Mungkin teman-teman sudah bisa menjawab. Ya, Allah versus apa? Ya kan? Jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, maka si Yahya Waloni anak-anak iblis. Karena nggak ada alternatif lain. Ya, hanya dua kutub, kutubnya Allah dan kutubnya iblis. Nggak ada yang di tengah-tengah. Ya, kalau tidak ada di kutubnya Allah, ya beradanya di kutubnya iblis. Begitu kan? Nah, tidak ada pilihan lain. Begitu. Nah, kita boleh lihat apa yang dikatakan firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Jadi semua orang yang percaya dalam nama Yesus Kristus itu adalah anak-anak Allah. Diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Melebihi semuanya, teman-teman. Ya, apalagi yang lebih hebat, yang lebih menyenangkan, ya, yang lebih membahagiakan selain kita disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu si Yahya Waloni ini apa sebutannya? Hah? Saya tidak tahu. Dia itu apa gitu, anak apa begitu ya. Kalau kita anak-anak Allah, lalu dia anak apa gitu. Ya. Jangan-jangan yang di firman Tuhan katakan, ya, iblislah yang menjadi bapamu. Ya, karena dia adalah pendusta sejak semula. Ya kan? Nah, kalau dia berkata-kata, itu dusta semua, begitu, dusta semua. Ya, dan dia adalah pembunuh manusia dari semula. Ya. Nah, itu sangat kontradiktif, ya. Nah, kalau Bapa kita, Tuhan kita, ya, itu sangat membenci itu semua, begitu ya. Dia membenci dusta, dia membenci yang namanya pembunuhan, begitu kan? Tidak ada perintah suruh bunuh orang, ya, dari Bapa kita yang di sorga, tidak ada, ya. Kalau bapaknya Yahya Waloni, ya kita sudah sama tahu ya. Untung aja dimasukkan ke penjara tuh komandannya, ya kan? Yang suruh bunuh kafir, suruh bunuh semua pendeta, ya. Tuhan kita, Bapa kita geraknya lebih cepat daripada bapaknya Yahya Waloni. Kalau di dalam Al-Quran kan disebut inna syarrad dawabi innallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti saya dulu binatang, masuk Islam jadi manusia. Allahu Akbar. Yang keluar dari Islam manusia jadi itu fakta sesuai dengan penjelasan
teman-teman. Ya, jadi seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk binatang itu adalah kafir. Ya, ini kata kitabnya si Yahya Waloni, teman-teman. Ya, itu kata kitabnya si Yahya Waloni. Teman-teman, si Yahya Waloni ini mengatakan dia dari kafir ya menjadi muslim, ya kan? Dia dari binatang dulunya, katanya. Dia dulu waktu jadi Kristen itu dia binatang. Ya, dia mengaku sendiri ya dia binatang ya. Pantasan kalau dia dulu binatang, pantasan nggak ngerti-ngerti firman Tuhan ya kan? Nggak tahu dulu. Dia katanya pendeta, tapi nggak tahu apa yang dia khotbahkan gitu kan? Ya. Nah, dia mengaku sendiri bahwa dia tuh dulu binatang ya. Jadi Kristen binatang lah gitu kan? Kristen tapi binatang begitu kan? Nah, beda dengan kita ya teman-teman ya. Jadi dia mengaku sendiri dia dulu binatang begitu ya. Dulu dia kafir ya kan. Nah, jadi apa yang dia katakan, dia mempendetakan pendeta lah dan sebagainya, bullshit ya kan. Karena tidak ada sedikit pun pengetahuan yang benar ya yang kita lihat dari apa yang dia katakan gitu ya. Nah, jadi dia dulu binatang menjadi manusia begitu ya. Dulu dia binatang menjadi manusia. Kemudian dia tampil sebagai guru palsu, teman-teman ya. Nah, ini sudah dinubuatkan ya di Yudas 1, ayat 3. Ya kan? Ayat 3 sampai ya saya bacakan sampai 4 lah, teman-teman ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup ya di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ya, orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Jadi guru-guru palsu itu pasti salah satu cirinya adalah menyangkali ketuhanan Yesus Kristus. Ya, guru palsu ini bisa dia dari luar Kristen, bisa dari dalam Kristen sendiri, begitu. Ya, katanya dia Kristen, tapi dia menyangkali ketuhanan Yesus. Ya, katanya dia Kristen, tapi dia tidak mengakui Allah Tritunggal. Ya, katanya dia Kristen, Yesus itu katanya bukan Tuhan. Ya, misalnya saksi Jehovah menyebut dirinya Kristen, dia tidak tahu apa arti Kristen. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Ya, jadi kalau Anda bukan pengikut Kristus, jangan coba-coba menyebut diri Anda Kristen. Ya, itu salah besar. Jadi guru-guru palsu ini, ya, itu senang membicarakan tentang kekristenan, ya, tetapi menyangkali kebenaran Kristen itu sendiri, begitu. Menyangkali penguasa, menyangkali Tuhan Yesus Kristus. Itu ciri-cirinya. Dia bisa dari dalam kekristenan, dia bisa menyebut dirinya Kristen, bisa juga dia dari luar seperti Yahya Waloni ini. Ya, dari luar tapi dia getol menyangkali ketuhanan Yesus, menyangkali kebenaran yang ada dalam iman Kristen, menyangkali Alkitab dan sebagainya, ya, teman-teman. Nah, ciri-cirinya lagi selain dia menyangkali ketuhanan Yesus, guru palsu ini adalah akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui, dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, inilah yang mengakibatkan kebinasaan. Jadi mereka itu menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Bahkan yang mereka ketahui pun mereka hujat, ya, dengan naluri kebinatangannya. Ya, di sini dikatakan, ya, dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Teman-teman, saya tegaskan, dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Hai, halo, Yahya Waloni, Anda itu adalah binatang, ya. Anda punya naluri binatang yang tidak berakal. Jadi, maaf ngomong, ya, klaim
bahwa kafir adalah seperti binatang, ya, seburuk-buruknya makhluk, gugur demi kebenaran. Gugur demi kebenaran. Karena Alkitab sudah mengatakan terlebih dahulu, jauh-jauh hari sebelum kitab Anda mengatakan itu, ya, jauh-jauh hari Alkitab sudah mengatakan bahwa Anda itulah, ya, orang yang nalurinya seperti binatang, ya. Anda itulah yang akan binasa, ya, orang yang akan binasa, orang yang suka menghujat, ya, suka menghujat Tuhan Yesus, suka menghujat kebenaran. Di sini dikatakan mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, ya. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Camkan itu, Yahya Waloni. Yahya Waloni, saya ingin menekankan, ya, ingin memberi Anda pencerahan. Apa bedanya orang yang murtad dari kekristenan dengan orang yang bertobat, ya, dari agama lain masuk ke dalam kekristenan. Ya. Di dalam kekristenan itu kita dihimbau, ya, ada terminologi namanya manusia baru. Itu tidak dikenal dalam agama Anda, dan di agama manapun itu tidak ada. Hanya ada di dalam iman kekristenan yang disebut dengan manusia baru, ya. Jadi saya yang dulu itu manusia lama, saya itu sudah mati, disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya yang sekarang adalah manusia baru, manusia yang diperbaharui oleh Allah secara roh, secara rohani. Bukan fisik saya yang baru, tetapi roh saya yang baru. Ya, untuk mengetahui seperti apa manusia baru ini, saya akan bacakan Efesus 4, ya, yaitu tentang manusia baru, supaya Anda semuanya, Yahya Waloni, bisa membedakan antara manusia lama dengan manusia baru. Saya mulai dari ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, dengan pikirannya yang sia-sia, dengan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka ini, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu yang mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, dan menegakkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta. Ya, buanglah dusta. Ya, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama-sama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, mendukakan Roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan,
pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah wujud manusia baru. Ya, wujud manusia baru ini, gambaran manusia baru ini sangat bertolak belakang dengan sosok Yahya Waloni. Ya. Jadi, sebagai manusia yang berakal, sebagai manusia yang punya pikiran, Anda lebih cenderung ke manusia yang mana nih? Ke manusia baru di dalam Kristus atau kepada sosok manusia Yahya Waloni, ya, yang keluar dari Kristus? Ya. Silakan akal sehat dinyalakan, dan pilih Anda mau seperti yang mana? Manusia baru yang begitu luar biasanya, ya, atau seperti manusia Yahya Waloni yang mulutnya penuh, ya, dengan kotoran? Pilih yang mana? So, teman-teman, mari kita dengarkan kembali apa kata Yahya Waloni berikut ini. Coba perhatikan, dia profesor, dia doktor, dia rohaniawan, tapi tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana agama yang benar. Jamaah saya bertanya, Ustaz, bisa-bisanya dia profesor kritis dalam ilmu sekuler, kenapa ilmu tauhid dia tidak bisa masuk Islam? Ini rahasia yang paling besar yang Allah berikan kepada umat Islam. Teman-teman, itu yang dia berikan contoh oleh Yahya Waloni, bahwa kafir itu, ya, seperti binatang, ya. Jadi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Mengapa mereka tidak menjadi Islam? Ya, mereka pintar dalam hal-hal sekuler, ya, profesor, doktor, ya kan? Mereka pintar-pintar, tapi mengapa mereka tidak jadi Islam? Begitu, teman-teman. Contoh-contohnya terlalu jauh, ya, ya kan? Jadi begini, ya. Mungkin saya cerita tentang saya saja, ya, teman-teman. Karena Yahya Waloni menantang saya untuk mengutarakan ini, ya. Sebenarnya saya malas gitu untuk apa? Untuk membicarakan yang apa ya? Yang bisa nggak enak didengar gitu, ya. Tapi karena dia menantang saya, ya, untuk mengatakan yang sebenarnya, maka harus saya katakan, teman-teman, ya. Dia mengatakan kafir itu bodoh semuanya. Walaupun dia profesor, walaupun dia doktor, ya, tapi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, katanya, ya. Mengapa mereka tidak jadi Islam? Kalau mereka pintar, pasti mereka jadi Islam. Jadi saya katakan, justru saya menjadi Kristen justru karena saya berpikir begitu, ya. Saya, puji Tuhan, diberikan pikiran yang kritis, ya, diberikan cara berpikir yang kritis oleh Tuhan, sehingga banyak hal yang harus yang membuat saya harus berpikir lebih keras gitu, benar apa enggak, ya. Nggak usahlah jauh-jauh, saya kasih contoh yang simpel saja, ya, yang simpel saja, tentang naik haji, tentang ibadah haji ke Mekah. Itu yang pertama, ya, ibadah haji, ya. Apa yang dilakukan di situ? Itu semua di luar nalar saya, ya. Akal sehat saya tidak bisa menerima itu gitu, ya. Yaitu dengan menciumi batu. Terserah alasannya apa, mau batu turun dari sorga kek, ya kan? Tapi yang namanya mencium benda itu adalah memberhalakan benda itu. Mengusap-ngusap benda itu memberhalakan benda itu. Begitu, ya. Jadi saya sudah tidak perlu lagi berpikir yang lain-lain begitu, ya. Dengan menciumi batu aswad itu bagi saya adalah penyembahan berhala.
Ya, penyembahan berhala. Terserah alasannya apa. Terserah apakah dulu Muhammad mencium itu. Ya, karena ketika ditanya sahabatnya pun tidak jawab. Mengapa Anda mencium itu? Jawabannya cuma karena Muhammad melakukan itu, mencium itu, makanya saya mencium itu. Begitu. Tidak ada alasan yang ilmiah begitu. Ya, tidak ada. Kenapa harus mencium batu itu? Apa tujuannya? Ada apa dengan batu itu? Begitu. Ada apa dengan batu itu? Ya, katanya batu itu turun dari sorga. Mana buktinya dia turun dari sorga? Siapa yang menyaksikan? Kapan itu turunnya? Siapa yang menemukan? Buktinya apa? Ya, nggak ada. Ya, jadi Anda jangan sembarangan bicara bahwa profesor, doktor, ya, itu semuanya bodoh, ya, karena mereka tidak bisa membedakan yang benar dengan yang salah, karena mereka tidak masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam berarti bodoh. Sekarang saya katakan kepada Anda, jawab pertanyaan saya tadi. Anda ngapain cium batu di Ka'bah? Jelaskan, ya. Nah, tapi kalau saya masih berpikir 100 kali mau saya utarakan itu gitu, ya. Tapi kalau saya dipancing, memang saya ditantang untuk menjelaskan itu, saya jelaskan. Begitu kan? Nah, oke teman-teman, ya. Jadi nggak benar bahwa orang pinter, ya, orang yang apa? Orang yang berpikir pasti tidak mau cium batu, itu saja. Cukup. Terus yang kedua, ya, yang Yahya Waloni ini harus berpikir keras. Dengan konsep surga dengan 72 bidadari. Ya, dan kegiatan para lelaki di sana hanya memecahkan perawan. Orang pintar. Itu sangat jijik mendengarkan itu semua. Ya, tidak masuk di akal sehat. Surga adalah tempat yang maha kudus. Ya, tidak ada lagi di sana kawin mengawin. Apalagi seks. Ya. Apalagi itu kerjanya cuma di situ nge-seks doang, gitu. Ya, kekuatan laki-lakinya bisa 100 kali lipat dari waktu dia di bumi ini. Teman-teman, surga apa itu? Maaf. Akal sehat saya tidak bisa menerima itu. Ya. Bagi saya itu tidak logis. Mengapa tidak logis? Kali jodoh saja, ya, itu sudah dibubarkan oleh Ahok. Tidak mungkin ada kali jodoh lagi di surga sana. Begitu. Ya, tidak mungkin ada kali jodoh lagi di surga situ. Oke? Jadi berpikirlah Anda, Yahya Waloni. Ya, karena surga Kristen tidak bisa dimasuki oleh sesuatu yang najis. Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Jadi sorry, saya memilih surga yang lebih kudus. Ya. Saya tidak berminat masuk ke surga dengan 72 bidadari untuk menyaksikan suami saya menggarap 72 bidadari setiap hari. Non-stop. Oke? Teman-teman, baiklah, kita akan mendengarkan kembali apa kata Yahya Waloni berikut ini. Betul, pasti tidak melibatkan nama Musa, nama Isa, nama Sulaiman, nama Ibrahim. Justru agama ini bersumber dari para nabi. Jadi ada ustadz yang ngomong di TV One, saya pun kaget. Loh, tidak katanya agama Ibrahim. Artinya, agama Ibrahim itu ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Apa nggak kacau cara berpikir begini? Sementara orang Kristen itu giat-giatnya, misinya adalah bagaimana supaya umat Islam murtad. Agama yang bersumber dari Ibrahim cuma satu agama dan tertulis dalam Al-Quran. Qul a'inani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Qul a'ina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah kami beriman.
katakanlah kami beriman kepada Allah. Qul innani hadani, katakan Ibrahim, katakan Muhammad, qul innani hadani Rabbi ila siratal mustaqim, bahwa Tuhanmu mengajarkanmu kepada agama Ibrahim yang benar, dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang musyrik. Teman-temanku semuanya, Yahya Waloni banyak mengeluarkan pernyataan ya dalam videonya ini, tapi saya tidak akan menanggapi semua pernyataannya teman-teman. Tapi untuk saat ini saya memilih yang penting-penting saja yang harus saya tanggapi ya. Kalau yang nggak penting ya saya nggak tanggapi gitu ya. Nah, yang saya tanggapi adalah yang saya kira memang harus saya luruskan begitu teman-teman. Yang lain juga saya harus luruskan, tapi ini yang urgent harus saya luruskan teman-teman ya. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan lagi apa pernyataan Yahya Waloni berikut ini. Sama dah kami ini, intelektual kami sudah tidak percaya kepada kebohongan Bible Chris, dan ruangnya sudah sempit, tak mampu memberikan pengetahuan sumbangsi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Al-Quran kaya dengan penemuan sains dan teknologi, bahkan dalam substansi teorinya mampu dikaji secara saintifik. Itu kitab yang rasional, sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Saya kata saya sampai geli teman-teman ya. Ya, jadi dia tidak percaya lagi kepada Alkitab katanya, karena Alkitab itu tidak membuktikan bahwa dia itu bisa memberikan sumbangsih katanya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini orang sembarangan bicara ya teman-teman ya. Saya heran waktu dia jadi Kristen baca Alkitab nggak sih? Ya, jangan-jangan dia Alkitabnya cuma dijadikan pajangan di lemari ya teman-teman. Ya, jadi logika dia itu ada di mana gitu? Ya, kalau misalnya orang Kristen ini bodoh, ya kan? Itu tidak ada ilmu pengetahuan seperti hari ini. Siapa yang menemukan semua ilmu pengetahuan itu? Begitu. Itu kan mayoritas orang Kristen. Ya kan? Nah, dia menantang teman-teman. Ya, dia menantang. Jadi dia membangga-banggakan satu ayat, berapa ayat gitu ya. Tapi tidak transparan dan tidak jelas ya. Tidak dibahas juga secara ilmiah. Jadi teman-teman, yang mendasari si Yahya Waloni mengatakan bahwa kitabnya itu adalah logis saintifis, ya kan, saintifik gitu ya, dan sangat banyak memberikan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan teman-teman ya, jual kecap nomor 1 ya teman-teman ya. Nah, adapun dasar dia ya, dia mengutip di sini surat Al-Mu'minun teman-teman ya, ayat 12 ya sampai 14. Di situ dikatakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, dalam kurung rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging. Ya, kemudian kami jadikan dia manusia yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah yang pencipta yang baik. Teman-teman, ya. Kalau hanya ini yang dibanggakan, ini sebenarnya apa luar biasanya gitu, ya. Tidak terlihat saintifiknya di sini begitu. Ya. Kalau yang namanya sains itu ada penjabarannya ya. Dan kalau saya lihat di tulisan-tulisan mereka tentang ayat ini, justru ilmu pengetahuan yang sudah diteliti itu memberi pembenaran kepada ayat ini. Bukan sebaliknya. Begitu ya. Jadi lebih banyak bicara hasil penelitian manusia gitu. Ya. Nah, seolah-olah ini sesuai dengan hasil penelitian itu. Begitu teman-teman. Kalau hanya
untuk mengetahui manusia itu tercipta, ya, itu dari mani, ya, dari air mani dan ovum, ya, dan sel telur bertemu. Itu semua orang juga tahu lah, ya, nggak usah jadi ilmuwan, itu udah tahu, ya. Kenapa? Karena nggak akan ada anak kalau air mani itu tidak disemprotkan ke sel telur. Nggak akan jadi anak, harus ada hubungan senggama dulu. Itu orang bodoh itu pun tahu gitu. Mana ada tanpa hubungan biologis, ya, ada terjadi bayi janin, dan nggak ada. Semua juga tahu. Kenapa kamu bisa hamil? Oh, karena saya ditidurin oleh suami saya, ya. Dia semprotkan mani ke mana, ke rahim saya dan sebagainya, ya. Semua orang tahu lah, ya. Kalau tanpa semprot kan nggak akan bisa hamil, ya. Jadi harus ada pertemuan antara mani dengan sel telur, ya. Itu udah tahu lah, ya. Orang-orang biasa pun nggak usah ilmuwan juga tahu, ya. Kemudian dikatakan kami jadikan apa itu? Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Air mani dijadikan segumpal darah. Ini harus diteliti lagi, teman-teman. Apakah darah itu memang berasal dari air mani atau ada proses dulu? Ya, harus diteliti lagi, gitu kan? Nah, kemudian kami jadikan segumpal daging, ya. Jadi dari segumpal darah jadi segumpal daging. Iya iyalah, semua orang juga tahu. Ya mungkin dulu pernah keguguran baru hamil berapa minggu, keguguran yang keluar darah. Ya, kadang sudah agak kental-kental, ya tahulah. Pada awalnya darah dulu. Kalau nggak keguguran, ya lama-lama jadi anak, jadi ada dagingnya gitu, ya kan? Terus manusia itu, anak itu ada tulangnya, ya pasti dijadikan tulangnya juga gitu, ya kan? Tulangnya itu dibungkus pakai daging. Ya iyalah, memang tulangnya di dalam, dagingnya di luar, dibungkus pakai daging. Itu apa luar biasanya gitu? Apa luar biasanya? Biasa aja gitu. Semua orang yang nggak sekolah pun tahu lah kalau tulang tuh dibungkus pakai daging. Iya kan? Kalau mau jadi anak itu harus bersenggama dulu, harus ada mani dan sel telur ketemu. Semua orang juga tahu gitu. Iya kan? Nah, apa yang istimewanya? Gak ada, ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Saya ingin membuktikan, ya, bahwa begitu banyak ilmu sains yang sudah diberitahukan oleh Tuhan jauh sebelum orang menemukannya. Jauh dari zamannya firman itu diturunkan. Tapi kita akan lihat dulu, karena ini adalah tantangan dari Yahya Waloni. Hei kafir-kafir, tunjukkan sama saya di mana satu ayat yang mampu memberikan temuan ilmiah terkait perkembangan sains dan ilmu pengetahuan teknologi. Tolong, satu ayat saja. Kalau data kecil-kecil di meja sendiri. Karena ruang dari Bible Kristen itu ini kan semuanya omong kosong semua. Jadi teman-teman, dia menantang, ya. Tolong tunjukkan satu ayat saja, ya, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dari Alkitab. Ya. Katanya Alkitab itu omong kosong semua. Hei, Yahya Waloni, saya akan berikan Anda lebih dari satu ayat. Anda minta satu ayat, saya akan berikan kepada Anda beberapa ayat. Ya. Sebelum saya membahas itu, teman-teman dengarkan tantangan dari Yahya Waloni ini dan pegang ucapannya. Petunjuk jalan yang menyimpan fakta tentang ilmu pengetahuan. Kalau ada, saya akan kembali ke Kristen. Saya akan kembali. Saya sudah baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Sudah saya mulai balik. Al-Quran pun sudah 8 tahun saya hatamkan. Baca.
Jadi teman-teman, dia menantang, ya. Siapa yang bisa membuktikan? Dia minta cuma 1 ayat saja. Di dalam Alkitab ada ilmu pengetahuan, ya, ada sains. Untuk itu teman-teman, jangan beranjak dari tempat Anda. Saksikan video ini sampai selesai, karena ini akan lebih seru. Jangan lupa teman-teman, dukungan Anda untuk like, subscribe, dan share video ini. Teman-teman, sebelumnya saya ingin sedikit membuka mindset kita semua dulu, ya, bahwa Alkitab itu sudah tidak terbantahkan, isinya adalah kebenaran Allah, karena diilhamkan oleh Allah yang maha benar. Artinya apa yang tertulis di dalam Alkitab tidak mungkin salah, pasti benar, ya. Nah, kalau misalnya ilmu pengetahuan, ya, yang diinformasikan di dalam Alkitab dipandang sebagai sesuatu yang salah, itu yang salah itu adalah ilmu pengetahuan manusianya, begitu, ya, ilmu pengetahuan manusianya. Contoh, teori Darwin, ya, itu mengatakan bahwa manusia itu berproses, berevolusi dari kera menjadi manusia, ya. Nah, sementara di Alkitab dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, tidak ada dari kera, ya. Dan belum pernah ada penemuan manusia punya genetik kera, belum ada. Atau kera mempunyai genetik manusia, belum ada. Ya, artinya yang salah itu adalah teori Darwinnya, bukan Alkitabnya, begitu. Ya, bukan Alkitabnya. Nah, semua ilmu pengetahuan yang masih mentah bisa jadi pada awalnya bertentangan dengan Alkitab. Karena yang namanya sains itu selalu berkembang, ya, tidak tetap kayak gitu. Dia selalu berkembang sesuai dengan kemajuan dari sains itu sendiri, ya, sesuai dengan kemajuan teknologi, sesuai dengan kemajuan dari metode pengkajiannya, metode penelitiannya. Itu semua tergantung itu, ya. Jadi yang namanya sains itu bisa berkembang. Makanya teknologi itu selalu berkembang, teman-teman. Dan sains pun berkembang, ya. Nah, tapi informasi tentang sains di dalam Alkitab itu tidak bisa dibantah. Tadi si Yahya Waloni meminta 1 ayat, ya teman-teman, ya, 1 ayat saja katanya yang bisa membuktikan bahwa Alkitab itu sesuai dengan sains. Yahya Waloni, saya akan berikan kepada Anda beberapa ayat, ya, bukan 1 ayat. Ini bonus untuk Anda. Oke, ya Waloni, bukti pertama untuk Anda yaitu Yesaya 40 ayat 22. Ya, Yesaya 40 ayat 22 itu sudah menginformasikan bahwa bumi ini bulat. Jauh sebelum Copernicus, Galileo Galilei, ya, dan tokoh-tokoh lainnya menemukan, ya, hasil penelitian mereka bahwa bumi itu memang bulat. Ya, Yesaya 40 ayat 22 berbunyi, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Ya, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Jelas, ya, itu jauh sebelum para ilmuwan ini, ya, meneliti bahwa memang benar bumi itu adalah bulat. Ya, Anda harus paham bahwa Alkitab itu bukan buku sains. Ini harus harus dipahami dulu, ya. Tetapi ketika Alkitab menyinggung sains, pasti benar. Pasti benar, ya. Alkitab itu bukan buku sains, tapi adalah buku jalan keselamatan. Ya, adalah buku untuk pertumbuhan rohani, untuk supaya orang punya iman yang benar kepada Tuhan, sehingga mereka diselamatkan, bisa masuk surga Allah yang kekal itu. Jadi bukan buku sains, tetapi ketika Alkitab menyinggung sains, dan tidak ada yang salah, pasti benar. Ini Anda harus camkan baik-baik. Kemudian teman-teman, ya, Alkitab mengatakan di Kejadian 15 ayat 5
bahwa bintang itu tidak bisa dihitung. Tuhan berfirman membawa Abraham keluar, dan Tuhan berkata kepada Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Nah, Tuhan kembali menegaskan hal ini kepada Yeremia dengan berkata, ya, dengan berkata, seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar. Ya, itulah jumlah bintang itu tidak tertakar, tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dihitung. Nah, tetapi teman-teman, ya, pada abad kedua Masehi muncul ilmuwan, ya, namanya Ptolemy, ya. Ptolemy ini seorang astronom kuno, ya, astronom kuno, pernah menyatakan telah menghitung semua jumlah bintang di angkasa. Bayangkan, ya, dia menghitung. Katanya, saya sudah menghitung jumlah bintang di angkasa. Jumlahnya 10.056 bintang. Bayangkan, ya. Dia mengatakan jumlah bintang itu 10.056 bintang. Ya. Nah, ilmuwan ini pada zaman itu mempersalahkan Alkitab, teman-teman. Ya, Alkitab mengatakan tuh bintang tidak bisa dihitung, tapi saya bisa menghitung tuh. Jumlahnya 10.056 bintang. Nah, teman-teman, tetapi sebagaimana dalam semua kasus lain, ya, ketika pengetahuan manusia semakin bertambah, justru Alkitab semakin nyata kebenarannya, teman-teman, ya. Dan sains-sains yang salah yang harus dikoreksi, ya. Setelah penemuan teleskop-teleskop canggih, ya, itu bisa meneropong segala sesuatu yang ada di luar angkasa dengan jelas, teman-teman. Dan mereka melihat benar bahwa bintang itu begitu banyak sekali, tidak bisa dihitung. Ya, mungkin siapa namanya Ptolemy ini, dia cuman menghitung jumlah bintang yang mengelap-ngelip itu, ya, mengkelap-kelip, mungkin yang besar-besar saja. Kalau besar, kecil itu bukan dari ukuran bintangnya, tapi dari jaraknya ke bumi, ya. Ada jaraknya lebih jauh, ada jaraknya lebih dekat. Kalau yang lebih dekat tentunya yang besar-besar bintangnya bisa dilihat. Nah, itu yang dia hitung. Tapi yang tidak terlihat, yang ada jauh, itu dia nggak bisa lihat. Karena waktu itu belum ada teleskop, teman-teman. Ya, nah, setelah penemuan teleskop, semakin nyata. Bintang itu begitu banyaknya, teman-teman, ya. Dan tidak bisa dihitung. Bermiliaran, triliunan banyaknya. Tidak ada yang bisa menghitung, teman-teman. Akhirnya gugurlah teori si astronom kuno ini, teman-teman, ya. Nah, begitu. Jadi jumlah bintang-bintang itu tidak bisa dihitung. Tetapi Tuhan tahu nama setiap dari bintang. Teman-teman, bukan hanya jumlah bintang yang tidak bisa dihitung yang diinformasikan oleh Tuhan, bahkan satu bintang berbeda dengan bintang-bintang yang lainnya. Jadi sangat bervariasi bintang-bintang itu, ya. Satu bintang berbeda dengan bintang-bintang yang lainnya. Seperti manusia, teman-teman, ya. Satu manusia pasti berbeda dengan manusia lainnya. Tidak ada yang sama, ya. Walaupun kembar identik, tidak sama, pasti ada bedanya. Ya, begitupun dengan rupanya dengan bintang-bintang ini, teman-teman. Demikian juga dengan bintang-bintang ini. Satu bintang dengan bintang-bintang yang lainnya tidak sama, ya. Kita bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lainnya. Tuh, teman-teman, ya. Jadi antara bintang itu berbeda kemuliaannya. Nah, dilihat secara kasat mata, bintang-bintang di langit malam tampak mirip satu dengan yang lain, ya. Jadi kalau malam-malam kelihatannya mirip bintang-bintang itu antara satu dengan yang lain. Kalaupun ada yang lebih terang dan ada yang lebih redup, bisa diduga karena jaraknya berlainan, teman-teman, ya. Tetapi ilmu pengetahuan modern melalui analisis spektroskopi, ya, atas cahaya masing-masing bintang telah menemukan, ya, bahwa memang ada variasi yang cukup besar antara satu bintang dengan bintang yang lainnya, ya. Jadi ilmu pengetahuan kembali membuktikan kebenaran yang disampaikan oleh Alkitab tentang sains, bahwa benar, ya,
ya pengetahuan modern, ya, melalui analisis spektroskopi namanya, spektroskopi, ya, menyatakan bahwa memang benar, ya, antara satu bintang dengan bintang yang lain itu berbeda. Ayo, Yahya Waloni, ya, sudah 2 ya. Pertama tadi, bumi itu bulat, itu Alkitab yang informasikan. Yang kedua, jumlah bintang tidak bisa dihitung, itu sudah dibuktikan, ya kan, dengan penemuan teleskop-teleskop yang canggih. Kemudian bintang satu dengan bintang yang lainnya itu tidak sama. Ini sudah dibuktikan dengan pengetahuan modern melalui analisis spektroskopi. Yahya Waloni, Anda tadi minta satu doang ya. Nah, oke. Saya mau kasih Anda lagi yang lain. Bidang biologi sekarang. Tadi di bidang astronomi ya. Sekarang di bidang biologi. Dulu ya, terjadi banyak di Eropa itu kematian ibu melahirkan. Ya, kematian ibu melahirkan. Ternyata setelah diselidiki, ternyata dokter-dokter yang menangani orang yang melahirkan itu tidak cuci tangan dulu. Kenapa ada hubungannya ke sana? Karena pagi-pagi mereka belajar anatomi ya, megang mayat-mayat gitu kan, megang mayat-mayat. Menjelang siang mereka membantu orang melahirkan, gitu. Jadi tangannya tidak dicuci dulu. Nah, ini yang menyebabkan ibu-ibu yang melahirkan itu banyak yang mati pada zaman itu. Alkitab itu sudah memberitahukan. Di kitab Bilangan 19 ayat 1, teman-teman, ya, di situ dikatakan, ya, seseorang yang menyentuh mayat haruslah membasuh dirinya dengan air. Ya, harus membasuh dirinya dengan air. Nah, sampai dengan abad ke-19, rumah sakit di Eropa masih belum tahu manfaat mencuci tangan itu. Sampai abad ke-19, teman-teman, ya, belum tahu manfaat mencuci tangan itu setelah memegang mayat. Nah, tapi setelah imbauan itu dilaksanakan, ya, sebelum memegang ibu melahirkan harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, sejak saat itu kematian ibu melahirkan menjadi rendah, menurun, teman-teman. Nah, ini ya, ini catat ya, Yahya Waloni, ya, bahwa Alkitab sudah memberitahukannya terlebih dahulu sebelum ilmu pengetahuan itu menelitinya. Yahya Waloni, Anda tahu mengapa Alkitab memerintahkan, ya, bahwa kepada Abraham bahwa semua anak laki-laki harus disunat pada hari ke-8? Anda tahu mengapa alasannya? Secara sains Anda tahu? Nah, sekarang dengar ya. Di Kejadian 17 ayat 12, ya, itu Allah menyuruh Abraham untuk menyunat semua keturunan laki-lakinya pada hari ke-8. Nah, mengapa demikian? Ternyata Yahya Waloni, ilmu kedokteran modern itu menemukan, ya, bahwa pada hari ke-8 seorang bayi memiliki tingkat protombim, ya. Protombim itu pembekuan darah, ya. Jadi darahnya lebih beku di hari ke-8 itu. Jadi mengapa dianjurkan di hari ke-8? Itu supaya tidak pendarahan saat dia disunat, ya. Nah, itu kedokteran modern menemukan itu, tapi Alkitab sudah jauh-jauh hari, ya, mengatakan itu, gitu, menginformasikan itu bahwa anak bayi sebaiknya, ya, yang paling bagus disunat pada hari ke-8. Nah, sains membuktikan pada hari ke-8 itu ada tingkat, ya, tingkat dari protombim itu tinggi, ya. Jadi tidak pendarahan kalau disunat. Nah, sebelum hari ke-8 itu protombimnya rendah. Jadi kalau disunat pasti pendarahan terus, bahkan bisa mengancam nyawa si anak. Begitu. Ya. Jadi pembekuan darahnya, faktor pembekuan darah ini sudah diperhatikan oleh Tuhan. Ya, itulah hebatnya Tuhan Alkitab. Itulah hebatnya Allah Alkitab. Ya, memang Allah yang menciptakan manusia, pasti dia tahu, ya, mana yang baik, mana yang nggak baik untuk manusia ini, gitu. Ya, bahkan sunat pada hari ke-8 pun Allah udah kasih tahu. Begitu. Dan sains membuktikan bahwa di hari ke-8 itu
faktor dari apa, pembekuan darahnya tinggi. Gitu Yahya Waloni ya. Jadi cuman mani doang Anda sudah bangga gitu ya. Ya, air mani doang gitu ya. Jadi udahlah, Alkitab tuh nggak ada tandingan lah, karena ini adalah firman Allah yang maha benar ya. Jadi Anda membaca Kejadian sampai Wahyu tidak menemukan ini, Anda ngapain aja selama jadi Kristen? Apa yang Anda baca? Sebegitu banyak ya sains yang ada di Alkitab. Ya, jadi Anda itu sebenarnya yang tidak membaca Alkitab. Jadi bohong kalau Anda sudah mencari-cari ya, mencari-cari bertahun-tahun di Alkitab tentang sains, nggak ada. Nggak tahu saya. Anda katarak atau apa matanya ya. Nah, teman-teman. Bahkan proses air ya menjadi hujan itu pun sudah ada di Alkitab. Ya, jauh sebelum peneliti mengadakan penelitian ya, jauh sebelum ilmuwan mengadakan penelitian. Kita bisa baca di Ayub 36 ayat 27 sampai 28 dan di Pengkhotbah 1 ayat 7 ya. Saya bacakan untuk kita semua. Semua sungai mengalir ke laut ya, iya dong, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Ya, kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Jadi selalu mengalir ke laut. Ya, jadi sungai selalu mengalir ke laut, dan ini terbukti. Memang semua sungai bermuaranya ke laut, ya kan? Kemudian ia menarik ke atas titik-titik air. Nah, ini di Ayub 36 ayat 27 sampai 28. Ia menarik ke atas titik-titik air dan menekan dan memekatkan katuk menjadi hujan, dan dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Itu ia ya, ia itu Tuhan, ia menarik ke atas titik-titik air, melekul air itu ya, dan memekatkan katuknya menjadi hujan ya, yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siklus air barulah dirumuskan secara modern oleh Bernard Palissy di abad ke-16 ya, Masehi. Tetapi sudah diketahui oleh Salomo dan Ayub jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya ya. Jadi proses air menjadi hujan itu baru di abad ke-16, teman-teman ya. Diteliti ya oleh Bernard Palissy, seorang seorang ilmuwan ya, ilmuwan modern, teman-teman ya. Jadi mau bicara apa sih Yahya Waloni ya? Yahya Waloni ya, saya pikir Anda tadi mengatakan kalau Anda akan balik jadi Kristen. Tapi saya katakan maaf ya, Anda itu sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berbalik, karena Tuhan Yesus tidak bisa disalibkan 2 kali ya. Jadi Anda mau tantang-tantang Alkitab, mau nantang-nantang Alkitab, percuma ya. Hanya Anda mempertontonkan kebodohan Anda di depan semua orang. Ini disaksikan di seluruh dunia loh, Yahya Waloni ya. Jadi kalau Anda bicara, mendingan Anda berpikir dulu ya. Anda cari tahu dulu apa yang Anda katakan itu benar atau tidak. Jangan-jangan apa yang Anda ucapkan itu akan mempermalukan diri Anda sendiri. Ya, Yahya Waloni. Ya. Jadi, teman-teman, beginilah ya tipe seorang mu'alaf. Memang di Alkitab dikatakan kalau dia orang meninggalkan Yesus, dia sudah tidak punya Allah. Kalau orang tidak punya Allah, dia akan semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Ya. Nah, inilah teman-teman tugas berat ya para penginjil, para apologet untuk mengkonter orang-orang seperti Yahya Waloni ini. Ya. Yang selalu berkoar-koar tentang dustanya, tentang sok-sok kepinteran ya, padahal nggak pinter gitu kan. Nah, teman-teman, saya pikir ya untuk kali ini sekian dulu.
yang bisa saya sharingkan untuk teman-teman semua. Semoga bisa semakin meneguhkan iman kita bahwa kita sudah berada pada jalan yang benar, ya. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat, menggoyahkan kita. Semakin diserang, semakin terang benderang. Bersama saya, Rina Solihin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.